Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan fungsi logika kombinasi multiplexer 8 ke 1 dan demultiplexer 1 ke 8. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ridho dengan NIM akhir 2086 dan rekan saya. Saya Andra Ramadhani dengan akhiran 097. Saya Nova Bukun Rahma dengan akhir NIM 90. Saya Syahira Laki Wabada dengan akhiran NIM 093. Baik, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andra Ramadhani dari kelompok 8. Saya akan merangkai rangkaian multiplexer terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi multiplexer itu adalah 8 ke 1 ya, adalah perangkat yang memungkinkan beberapa sinyal input untuk dibawa ke suatu output dengan cara memilih salah satu input berdasarkan kombinasi bit pada sinyal kontrol. Jadi kita langsung saja sama-sama kita cari. Nah, ini interaktif, kita taruh di sini. Ini sebagai S0. Ini kita kasih nama terlebih dahulu. S0. Kemudian value displaynya kita ini. Nah, seperti ini. Ya. Ini banyak yang sudah di gambarnya sudah saya taruh di sampingnya. Ini kan ya kan ada 3 kaki, intinya B dan juga D. Cuma yang dibilang ini not dikali D. Ini satu. Ya, ini masuk ke sini apa ya? Input outputnya dari ini masuk ke sini. Terus ini Dan kita beri nama ini namanya hanya itu ini bukan kalau di sini baru ini C ini D, berarti AC dan not D ini masuk ke sini. Ini hasilnya dari itu dari nah ini ya. Kenapa ini sampai enggak? Ini kan inputnya ada 4, itu harus hanya 3, 2, tapi cuma uangnya ini 16. Ini yang di Ini tetap kayak gitu. Kalau separuhnya kalau 4 kalau yang kita 4 berarti nolnya 4, satunya 4, ngikutin satu. polanya. Benar, tak cek Di dua. Dia orang hanya kalau satu berarti kalau ini jadi 6, kalau otomatis 6 di 7. Kita sudah buat ini interaktifnya, kemudian kita cari gerbang not biar cepat. Kita langsung saja ini harus kita cari gerbang not. Nah, seperti ini. Kemarin kan ngasal gitu pokok hidupnya Kemudian yang ini kita cari gerbang N dengan 4 input seperti ini.
Ya, ini direnggangin. Bisa direnggangin. Nah, seperti ini. Kemudian yang itu kita cari gerbang or. Di sini kita cari biar cepet ya. Or dengan 8 input. Nah, lalu kita taruh di tengah-tengah sini. Kemudian yang paling ujung, nah kita ganti, kita kasih dengan prop, kita terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita hubungkan. Ini. Mungkin nanti untuk selanjutnya akan dirangkai oleh rekan saya yaitu Mas Rido. Mungkin sebentar ya, kita rolling. Baik, di sini saya Muhammad Ridho dengan NIM akhir 2086 akan meneruskan dari rangkaian yang kita rangkai yaitu multiplexer 8 ke 1. Dari rangkaian yang Andrian tadi buat, di sini ada S0, S1, dan S2, di mana ini sebagai sinyal kontrol. Tiga sinyal kontrol ini yaitu menentukan input mana dari D0-nya sampai D7 yang akan diteruskan ke output Y, ke output sini. Kemudian di sini ada D0 sampai D7 itu sebagai nilai data, sebagai input data. Kemudian di sini ada gerbang NOT, di mana gerbang NOT ini digunakan untuk mengembalikan logika dari sinyal kontrol. Artinya untuk membalikan, seumpama di sini berlogika 0, maka kalau dilewati gerbang NOT itu akan bernilai 1. Lalu di sini ada gerbang N, di mana gerbang N ini yang nantinya menerima kombinasi dari sinyal kontrol dan input data dan akan mengeluarkan sinyal 1 jika kombinasi tersebut sesuai. Kemudian di sini juga ada gerbang OR, di mana gerbang OR itu semua output dari gerbang N akan digabungkan langsung dengan gerbang OR ini yang nantinya akan meneruskan ke output ini. Baik, langsung saja kita rangkaiannya. Saya rapikan dulu mungkin. Kita geser di rangka. Oke, dari contoh ini kita
rangkai terlebih dahulu yang lebih mudah. Contohnya seperti sinyal kontrol ini kita gabungkan ke gerbang hub. Ini selanjutnya di sini ada 3 kaki yang menyambung ke S0, S1, dan S2 ini, yaitu kakinya dari gerbang N yang paling akhir. Ini kita ketahui yaitu yang menyambung dengan S0 ini merupakan kaki yang kedua dari N yang terakhir ini. Artinya yang ini. Ini menyambung dengan S0. Langsung kita tarik ke atas. Ya, Pak, mau tahu. Maaf ya, ini agak lambat karena rangkainya terlalu banyak. Nah, kemudian yang kaki yang ketiga ini kita sambungkan dengan S1. Kita tarik ke atas sama seperti tadi. Kita geser. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada S2, kita sambungkan dengan kaki yang keempat. Sama, tarik ke atas. Dan geser. Kemudian kaki yang pertama ini disambungin dengan D7. Ya. Terus kita rapikan. Set. Set. Jom. Kita kecilin ini biar mudah ya. Cukup. Tuangkan saja. Ini dilurusin dengan kaki ketiga. Kaki pertama, sorry. Nah, seperti itu. Kemudian, nah kita cari yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, ini yang not kita gabungkan dengan yang N. Yang pertama, ini ada S0, kita gabung. Di sini tertera bahwa not dari S0 kita gabungkan dengan kaki kedua gerbang N yang nomor 4, yang 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Ini, kaki kedua. Bentar, sampingin. Biar tidak terpegang. Saya tidak.
nomor 4, 1, 2, 3, 4 dengan nomor 2. Oke. Kemudian kaki yang nomor 2 ini kaki yang ini yang notnya S1 kita gabung di sini tergabung di kaki nomor 3 dari N yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sebentar ke bawah. Bentar kita geser. Ini ya. Nah, oh lebih ternyata. Yang nomor 3 juga ya. Nomor 3 berarti yang ini ya. Nah, sip. Coba dicek dulu takutnya salah. S1 gabung dengan kaki nomor 3 dari N yang ke-6. Oke. Kemudian yang terakhir ini S2 not dari S2 yaitu gabung dengan kaki nomor 4 N yang nomor 7. Oh ya. Langsung kita tarik bawah. Bentar, kita share. Bentar ya. Oke, selanjutnya. Nah, kan ini sudah agak terlihat lebih mudah ya. Kita gabungkan yang kaki-kaki ini dengan sebelahnya. Dengan interaktif juga. Yang pertama, ini interaktif. Input data. Input data ini kaki pertama dari N nomor 1 kita gabungkan dengan input data N0. Dan kaki kedua kita gabungkan dengan not S0 sesuai dengan yang contoh di samping ya. Kemudian ini, nah, ini gabung dengan not S1. Ini. Ini yang ketiga, yang keempat kita gabungkan dengan notnya S2. Ini ya. Dia yang gerbang N yang kedua kita sambungkan lagi sama seperti cara tadi. Nah, yang pertama ini dengan interaktif dengan input data. Kemudian yang kaki kedua kita gabungkan dengan sama dengan not S0. Kemudian yang ketiga, kaki yang ketiga kita gabungkan dengan saya besarin dulu ya, biar lebih jelas. Nah, seperti itu. Sampai di kaki nomor 3. Kaki nomor 3 dari gerbang N nomor 2 ini kita gabung dengan ini not S1. S1 ini ya. Di sini. Kemudian yang kaki nomor 4 kita gabungkan dengan S2 tanpa not. Nah, ini. S2. Ya, ini nyambung dengan N yang paling akhir tadi. Di sini. Nah, gerbang kedua sudah, kita masuk ke gerbang ketiga.
Kita sambungkan dengan interaktif dengan input data. Di kaki kedua kita masuk di sini, not S0. Oke, notnya S0 berarti ini ya. Kemudian yang ini agak jauh, oh dengan ini yang nyambung dengan S1 ya, S1 yang ini berapa ya. Kita cek dulu ya, benar ya, nyambung dengan S1. Nah, yang ke kaki 4 kita gabungkan dengan notnya S2. Notnya S2 berarti yang ini ya. Oke, gerbang nomor 4 sudah, kita masuk di gerbang gerbang ketiga sudah, kita masuk gerbang keempat. Kita lurusin dulu ya. 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Bentar. Sana. Oke, satunya kita gabung dengan input data nomor 3. Oh, lebih. Sorry. Geser. Ya. Kaki 2-nya sudah terhubung dengan not S0. Apa benar? Kita cek atau tidak. Nah, benar ya. Kemudian kaki ketiga kita gabung dengan ini yang terhubung dengan S1. Kaki ketiga. Ini berarti ya. Terhubung dengan S1. Kita cek. Kemudian yang kaki keempat kita gabungkan dengan yang bergabung dengan S2. Yang gabungkan S2 berarti yang ini. Ya. Gerbang keempat sudah kita pastikan pakai. Kemudian gerbang yang kelima 1, 2, 3, 4, 5 yang ini ya, yang lurus dengan yang 4. Biasa kita tarik menuju ke input data. Kaki kedua kita gabung dengan ini yang bergabung dengan S0 paling ujung. Nah, ini benar ya. Yang ketiga kita gabung dengan notnya apa ini? S1 ya, benar. S1, notnya S1 mana? Ini ya. Ya. Yang keempat ini dengan S, notnya S2. Oke. Oke, gerbang kelima sudah kita rangkai. Masuk di gerbang ke nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk di input data. Nah, kemudian ini kita masukkan di yang nyambung dengan S0 yang paling ujung. Nah, kemudian yang ketiga ini sudah dirangkai dengan nyambung dengan S1 yang dinotkan. Kemudian kaki yang keempat kita gabung dengan kabel yang bergabung kaki yang bergabung dengan S2 yang ya ini benar ya. Nah, tinggal yang 7 dan 8. Gerbang 7 dan 8 seperti yang di atas. Sorry.
Ini kita harusin dulu. Nah, masuk di input data seperti ini. Yang kedua kita gabung dengan yang nyambung dengan S0. Paling ujung. So, ketiga gabung dengan yang nyambung dengan S0. Oke, yang ini kan sudah digabung ya. Nah ini tadi digabung dengan, kita cek dulu input salah. Nah ini masuk di node-nya S2. Kita lihat contoh ini S2 sip. Tinggal yang terakhir. Oh sudah ya. Sudah. Kita tinggal masukkan output dari gerbang N ini masuk di input gerbang OR yang berkaki 8. Nih, yang pertama kita masukkan di gerbang yang pertama. Yang terakhir ini masuk di bagian ini. Oke, seperti itu terus gitu ya. Artinya sama seperti di contoh di samping. Lanjut. Nah, ini cari kurang lurus ya, tapi gak apa-apa, yang penting nyambung. Nah, seperti itu. Nah, rangkaian sudah kita rangkai untuk multiplexer 8 ke 1. Di sini kita nolkan dulu semua input-inputnya biar jelas. Boleh kita tes ya. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini sebagai input S0, S1, S2 ini sebagai sinyal kontrol. Kemudian yang D ini sebagai input data. Saya masukkan, nanti tabel kebenarannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masukkan S0, 0, S1, 1, S1, 0, S2, 0. Yang D0 kita kasih angka 1 juga. Ini menyala. Ya seperti itu. Artinya ini rangkaian yang kita buat berhasil. Nanti untuk semua logikanya ini akan dicobakan di tabel kebenaran. Nanti dijelaskan juga hasilnya bagaimana ya kesimpulannya. Ya. Mungkin seperti itu dari saya untuk merangkai kombinasi logika multiplexer 8 ke 1. Mungkin tabel kebenarannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekian. Baik, perkenalkan nama saya Syahira Lokna Akila Madra dengan akhiran NIM 093. Saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran multiplexer 8 ke 1. Yang pertama, ya, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi sinyal kontrol S0 menjadi kita isi dengan 0 0 0 0 1 1 1 1 dan S1-nya kita isi menjadi 0 0 1 1 0 0 1 1. Nah, untuk sinyal kontrol kedua kita isi menjadi, kita zigzag 01 01 01 01 01. Ini tujuannya untuk supaya bisa merata. Dan yang kedua kita inputnya ini ada mulai D0 sampai D7. Pada sinyal kontrol 0 semua, jadi S1, S0, S1, S2 pada saat 00
yang berfungsi adalah D0. Untuk kita bisa mengetahui, kita lihat di multisim di sini, pada S0, 0, S1, 0, S2, 0, kita tekan di 0-nya ini 1, kita play, maka lampu akan menyala. Nah, untuk membuktikan apakah hanya di 0 saja yang bisa, kita tekan di 1 menjadi 1, kemudian kita nyalakan, maka mati. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasannya pada sinyal kontrol 0 ini, maka di 0 saja yang berfungsi. Nah, untuk D1 dan D2 kita kasih tanda silang. Kita kasih tanda silang. Nah, untuk output Y ini pada saat D0 ini, maka Y-nya adalah 0 karena tidak menyala. Kemudian pada saat D0 ini 1, maka kita silang lagi karena tidak menyala. Kita taruh 1 di sini dengan keterangan, kita isi keterangan D0 karena D0 yang berguna di sini. Oke, untuk info untuk sinyal kontrol pada 001 hanya D1 yang berguna menyala. Yang berguna ini si 0. Sebagai bukti, kita lihat pada multisim di sini, kita ubah dulu sinyal kontrolnya 001 S2. Kita nyalakan di 1 menjadi 1. Nah, kan menyala bukan? Berarti kita tulis di sini, karena hanya D1 yang berguna di sini, maka D0-nya kita silang. Ini 0 karena pada saat posisi D1-nya 0. Kemudian pada saat D1-nya 1, maka di sini ditulis input Y adalah 1 dengan keterangan D1. Pada saat sinyal controller 010 yang berguna adalah di sini, yaitu D2. Maka kita silang. Maka kita X karena tidak berguna di sini. Kita tulis 0 pada saat D2 ini 0. Sini 0. Kita terus lagi di bawahnya X 1. Kita lihat, kita ubah terlebih dahulu 010. Kita play, nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini menyala bukan? Tapi ketika kita nolkan, dia mati. Oke, untuk selanjutnya, ini dikasih keterangan D2. Untuk selanjutnya, pada saat sinyal kontrol 011, maka yang berfungsi adalah D3. Input D3. Ini kita tulis 0. Pada saat D3 0, maka output dari Y adalah 0. Kemudian
D3 sini 1 alias menyala, kita tulis keterangan D3. Kemudian pada saat sinyal kontrol 100 maka yang berfungsi adalah D4. Ada lagi memanggil Mas atau Kemudian kita tulis sampai ke bawah, ini terus sampai ke bawah. ketawa Rido. Dan kita tulis keterangan D4 gitu. Untuk pada saat sinyal controller 101 maka yang berfungsi adalah pada input D5. Kita tulis 0 karena posisi D4 saat 0, maka di outputnya itu 0. Siapa yang mau? Oke. Untuk ke bawahnya maka sama pada saat sinyal kontrol 110 maka yang berfungsi adalah D6. Outputnya 0 karena pada D6 itu posisinya 0. Satu. Dengan keterangan di sini tadi D5, di sini D6. Untuk yang terakhir adalah pada saat sinyal kontrol 111, maka yang berfungsi di sini adalah input dari D7. D7 saat 0, maka ke output yang dihasilkan adalah 0 alias mati. Pada saat input D7 1, hasilnya 1. Ini bisa dicek di sini. Nah, bisa dicek di sini ya. Kita lihat 1 dengan sinyal kontrol kita rubah menjadi 11. Maka kita play terlebih dahulu. Ini menyala. Kita tulis keterangannya menjadi D7. Sekian, ini tabel kebenaran dari multiplexer 8 ini ke 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova Bidin Rohma dengan NIM akhir 90. Di sini saya akan menyimpulkan dari rangkaian multiplexer 8 ke 1 yang telah dibuat. Multiplexer 8 ke 1 adalah perangkat yang memungkinkan beberapa sinyal input untuk dibawa ke satu output dengan cara memilih salah satu input berdasarkan kombinasi bit pada sinyal kontrol. Hasil dari rangkaian multiplexer 8 ke 1 sebagai berikut. Output Y akan menerima nilai input dari salah satu input data DO hingga D0 hingga D7 yang dipilih oleh kombinasi sinyal kontrol S0, S1, S2. Kombinasi sinyal kontrol S2, S1, S0 merupakan menentukan input data mana yang akan diteruskan ke output. Misalnya, S2, S1, S0 menghasilkan 000 akan memilih D0 sebagai input yang diteruskan ke Y. S2, S1, S0, 101 akan memilih D5 sebagai input yang diteruskan ke Y. Artinya, hanya satu input yang akan diteruskan ke output Y pada suatu waktu tergantung pada kombinasi sinyal kontrol. Kembali lagi dengan saya, mana saya akan memakai rangkaian multiplexer dari 1 ke 8. Rangkaian ini adalah rangkaian yang mendistribusikan dari satu masukan ke 8 jalur keluaran dengan 3 jalur yang dipilih. Multiplexer ini juga disebut sebagai distributor. Kemudian fungsi di multiplexer ini adalah yang berlawanan dengan multiplexer, di mana multiplexer tadi kan rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyelesaikan salah satu dari input tersebut pada saat tertentu. Sedangkan multiplexer ini bekerja dengan cara mengarahkan sinyal input ke salah satu dari dua output berdasarkan
sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol ini merupakan masukan yang berfungsi untuk mengarahkan setiap sinyal masukan pada saluran yang dipilih. Ini saya tadi sudah mencari S dan juga D-nya. Dan ini adalah gerbangnya, tempat masukan dan juga propnya. Nah, seperti ini. Biar lebih cepat. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menghubungkan dan kita cari dulu gerbang not ini. Dia akan ya, dari saya cukup sekian. Saya beri terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian dari yang sudah dibuat antrian tadi. Di sini kami membuat rangkaian demultiplexer 1 sampai 8. Artinya di sini apa? Outputnya ini ada 8, maka itu rangkaian ini dimakan dengan demultiplexer 1 ke 8. Baik, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi di rangkaian multiplexer 1 ke 81 bahwa di sini ada 3 sinyal kontrol yang di sini berguna atau kerjanya itu sebagai untuk menentukan output mana yang akan menerima sinyal dari input data. Kemudian di sini input datanya hanya satu, artinya input tunggalnya ini akan diteruskan ke salah satu dari 8 output dari X0 sampai X8. Ya. Kemudian di sini ada gerbang NOT, di mana gerbang NOT ini digunakan untuk membalikkan logika dari sinyal kontrol sehingga menciptakan kombinasi yang tepat untuk memilih output tertentu. Artinya jika nanti sinyal kontrolnya itu bernilai 0, maka jika ada notnya ini akan menjadi 0 akan menjadi 1, sebaliknya 1 akan menjadi 1. Kemudian di sini ada juga gerbang 3 yang masing-masing gerbang 3N ini nantinya akan mengkombinasi sinyal kontrol dan input dan akan mengaktifkan salah satu output ketika kombinasi sinyal kontrol sesuai tercapai. Baik, kita lihat rangkaiannya dulu apakah ini sudah sesuai ya. Yaitu multiplexer 8/1 terdiri dari 8 jalur masukan, 1 jalur keluaran, dan 3 jalur pemilihan. Nah, Kombinasi integrasi jalur data ini gambarnya kurang. jalur output. Rangkaian yang ditunjukkan di bawah ini adalah multiplexer 8/1. Multiplexer 8/1 memerlukan 8 gerbang N, 1 gerbang OR, dan 3 jalur seleksi. Sebagai input, Kita dapat kombinasi rangkaian input itu ya. seleksi Ini kena rangkai tadi ya. jalur data input yang sesuai. Ini rangkaiannya agak lama ya. Bentar, saya stop dulu. Saya bikin yang lebih besar. Coba dong. Apa itu bacaan juga ya? Nanti ada kebenarannya jadi. Oh, berarti biar gak boleh baca juga. Ya, ganti ya. Aku juga masih mau tanya sama Ibu. Tampilannya di bawah. Oke, mungkin seperti ini lebih jelas ya. Nah, ya. Gak dia tapi dia ingat.
Nah, oh di sini namanya ini belum diganti sepertinya. Ini terbalik ya. Ini X0-nya ada di atas harusnya. Ya, ini X0. Bentar, saya benar dulu. Kalau sama ini ya bisa nanti. Kita ganti dulu ya. Berarti X. Nah, udah ya. Nah itu kan nggak sama, nggak bisa karena sama kan. Kita ganti kan nanti kita gunakan ya. Ini terbalik, sorry ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini adalah Ini benar. Ini X3. X2. Ini X1 ya. Ya, benar kan? X0, X1, X2, X3, X4, X5. jaga rangkaian dan X5. pada gambar sudah diperiksa menggunakan 8 gerbang X untuk pelaksanaan pemilihan. Sorry, X7. Oke, sekarang kita rangkai ya. Rangkainya seperti apa? Kita rangkai terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan merangkai dari rangkaian demultiplexer 1 ke 8 ini sekaligus nanti sedikit menjelaskan tentang cara kerjanya bagaimana. Oke, kita rangkai yang lebih mudah terlebih dahulu. Kita hapus aja ini biar tidak. Kita lihat yang di sini. Di sini X7 ini sorry S0 dulu ya. S0-nya S0 ini digabung dengan gerbang N yang kakinya nomor 4. Kemudian yang S1 ini kita gabung dengan kaki gerbang N yang nomor 4 ini kita gabung dengan kaki yang nomor 4 di gerbang N yang paling atas. Kemudian S0 ini digabung dengan kaki gerbang N yang ketiga dari N yang terakhir. S1 ini digabung dengan kaki ketiga dari gerbang N terakhir. S2 ini digabung dengan kaki pertama dari gerbang N terakhir. Jadi seperti ini ya. Ini yang pertama, N pertama tergabung dengan yang terakhir di sini. Ini ya. Oke. Yang tiga kita kecilin yang lebih mudah lihat. Yang ini dengan nomor 3. Oke, di sini. Yang ini. Sorry. Ini notnya ya. Maaf, salah. Soalnya nggak kelihatan ini. Ini S-nya. Yang saya tarik tadi. Maaf. Dengan iya. Oke, sekarang kita gabungkan notnya. Ini notnya S0.
Kemudian ini notnya S1. Ini notnya S2. Selanjutnya, kita gabungkan ketiga not ini dengan gerbang N. S0, not dari S0 ini digabung dengan kaki ketiga dari gerbang N nomor 4. Bisa diperhatikan ya ini, yang ini, nah ini ke atas. S0, kaki ketiga gerbang 4. Bentar. Oh ini kurang ke atas. Soalnya yang saya. Bentar. Kurangin dulu ya. Ini nanti nggak bisa nyentuh soalnya. Oh, kita bawain. Ntar kita copot biar tidak rusak. Suaranya nggak ada dong. Oke. Oke. Lanjut dulu ya. Tadi deh. Ini dengan maaf, ini kurang besar kelihatan. Ini sudah tersambung dengan kaki yang terakhir. Kita sambungkan dengan gerbang not dengan gerbang N. Ini not S0 dengan kaki nomor 3 dari gerbang. Langsung saja biar cepat ya. Kaki ketiga gerbang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Oh yang atas. Oke, 1, 2, 3, 4 benar ya. Kemudian not dari S1 kita lihat ini digabung dengan kaki nomor 2, kaki kedua dari gerbang N6. Gerbang N6 ini kaki keduanya ini ya, betul. Kemudian not S2 kita lihat di sini tergabung dengan kaki pertama dari gerbang N yang 7 ini. Kaki pertama ini. Nah, setelah itu ada muda ya kelihatannya. Kita gabungkan kaki-kakinya ini. Kaki pertama dari N yang paling atas kita gabungkan dengan not S2. Ini sesuai dengan ini. Langsung saja biar cepat. Ini dengan S1. Not S1. Yang ini dengan not S0. Oke. Panas. Benar ya. X1 yang ini gerbang N nomor 2. Mungkin lebih ya. Sorry. Kaki pertama digabung dengan S2. Kaki kedua digabung dengan not S1. Kaki ketiga digabung dengan not S0. Kaki keempat digabung dengan gabungan dari N pertama dan N akhir. Yang ini ya. Nah, sudah sesuai. Kemudian
Gerbang N yang ketiga. Kaki pertamanya digabung dengan S0 S2. Kaki kedua digabung dengan S1. Ya, yang ini. Kaki ketiganya digabung dengan not S0. Kaki keempatnya digabung dengan gabungan dari yang pertama dan akhir seperti tadi. Nah, kemudian gerbang N yang keempat. Kaki pertama digabung dengan S2. Kaki kedua ini digabung dengan apa ini? S1. Ya, S1 ini. Kaki keempatnya digabung dengan gabungan ini. Awan nih, Mari. Kemudian kita masuk di gerbang N yang kelima. Kaki pertama digabung dengan not S2. Kaki kedua digabung dengan not S1. Kaki ketiga digabung ini dengan S1. Oh iya. Kaki ketiganya digabung dengan S0. Langsung main. Keempatnya gabungan. Betul. Kita masuk di gerbang 6. Ini digabung dengan S2. Pertamanya digabung dengan S2. Kaki keduanya sudah terhubung dengan not S2. Not S1. Kaki ketiga digabung dengan S0. Kemudian yang kaki keempat nah ini yang terakhir gerbang N yang 7. Kaki pertama sudah terhubung dengan not S2. Kemudian kaki kedua ini kita hubungkan dengan S dengan S1. Mana S1 ini dia. Kaki ketiga digabungkan dengan S0. Kaki terakhir kita gabungkan dengan gabungan dari N pertama dan N terakhir. Nah, yang terakhir kita masukkan input data. Kita sambungkan. Kemudian kita lihat cara kerjanya ini bagaimana. Kita masukkan sinyal kontrol 000. Kemudian kita kasih. Bentar, saya perbesar. Nah ini input datanya sudah satu, kita hidupin. Yang hidup kita lihat bagian bentar, ini ada yang salah rangkaian. Ini ada yang salah sepertinya. Apa yang salah?
Sudah benar, kita cek terlebih dahulu. Sambung. Kita rapikan. Ya Allah. Oke, baik. Tadi mohon maaf ada kesalahan dari rangkaian yang saya rangkai, tapi sudah saya perbaiki ya. Ya seperti ini. Saya tampilkan dulu. Baik. Ini rangkaian yang sudah saya betulkan tadi. Ada kesalahan dari ininya tadi. Tidak menyala, ada sambungan yang tidak terhubung. Baik, di sini kita uji coba dulu. Yang pertama kita masukkan logika 000 di sinyal kontrol S0, S1 dan juga S2. Kita kasih logika 1 semua, dan di sinyal input data kita kasihkan logika 1, dan apa yang terjadi kita tes. Nah, yang menyala adalah X0. Begitu seterusnya. Jika nanti yang kita sinyal kontrolnya rubah 001 seumpama, nah maka yang nyala adalah output yang kedua. Itu untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lewat tabel kebenaran oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk tabel kebenaran yang kedua adalah tabel kebenaran demultiplexer dari 1 ke 8. Di sini inputnya itu ada, sinyal kontrolnya itu ada 3, S0, S1, dan S2. Dan juga inputnya itu 1, yaitu cuma input D. Jadi kita tulis dulu sinyal kontrolnya itu 0, untuk S0-nya adalah 0. Seperti tabel kebenaran multiplexer. Jadi 0 4 kali, kemudian 1, 1, 1. Dan untuk sinyal kontrol yang kedua, yaitu S1, itu kita tuliskan, kita isi menjadi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Untuk sinyal kontrol S2, kita zigzag 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Untuk inputnya kita tulis 0. Angkat Ki, bentar. Udah ketahuan nih. Oh, Jadi pada saat kita lihat di multisimnya ini, pada saat sinyal kontrolnya itu 00 dan juga data input data D-nya ini 0, maka kita play dulu terlebih dahulu. Yang terjadi adalah mati semua. Berarti kita tulis X0-nya di sini 0. Kemudian X1 sampai X7-nya ini adalah kita tuliskan silang di sini supaya untuk lebih jelas. Bisa saja ditulis 0 karena 0 di sini menjelaskan bahwasannya mati. Kemudian kita rubah apabila input D-nya ini 1, maka yang terjadi X0-nya ini adalah 1. Berarti kita tulis di sini 1, dan kemudian untuk output yang lainnya adalah silang
karena mati semua. Oke, kita matikan dulu. Untuk input sinyal kontrol 001 kita rubah satu untuk sinyal kontrol kita Aku udah dan gogokan. juga Iya, udah saya maka gogokan. mati semua begitu. Lalu kita tuliskan di sini tanda silang 0, tanda silang, tanda silang, tanda silang, tanda silang. Ini sama saja bahwasannya ini pada outputnya ini 0 semua. Oke. Apabila kita rubah input D-nya itu 1, maka yang hidup adalah pada output X1. Makin garis Kita loh. tulis di sini. Kabeh. Aku ngomong. Begini X tanda silang gitu. Oke. Kita tulis ini lagi menjadi 0101 di sinyal kontrolnya dan kita ubah 0 pada input data D. Maka yang terjadi adalah delok permainan bisa. maka mati semua. Berarti kita tuliskan di sini tanda silang. Kita tulis di sini tanda pada X0 tanda silang 0 tanda silang tanda silang tanda silang tanda silang tanda silang. Ini sama saja berarti dia mati semua. Apabila diubah dari input data D-nya ini menjadi 1, maka yang hidup yaitu output X2. Berarti kita tuliskan di sini 1 pada X2, kemudian kita taruh tanda silang semua. Nah, ini terjadi berarti bisa dari sini bisa kita tuliskan lagi tanda silang 0 karena X3-nya ini juga mati ya. Kemudian pada saat data D1, maka yang hidup adalah X3. Atau kita bisa tulis pada X3 di sini adalah 1. Begitupun seterusnya. Dari sinyal kontrol Bawah terus jadi pada saat sinyal controller 100 maka dan input data D-nya 1, maka yang hidup adalah output X4. Kita tuliskan menjadi 1 begitu ya. Iya, ikut Pak Niji. Iya. Untuk yang dan untuk yang terakhir ini pada saat sinyal kontrolnya itu 111 nah ini sinyal kontrol 11 dan kita rubah input data D-nya 0, maka yang terjadi adalah mati semua. Berarti kita tulis di sini X tanda silang 0. Kemudian pada kita rubah saat input data D-nya itu 1, maka yang hidup adalah ini X7-nya yaitu output 7. Kalau kita tulis 1 begitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, setelah melalui penjelasan di atas tadi, dalam multiplexer merupakan rangkaian yang mendistribusikan satu masukan ke 8 jalur dengan 3 jalur pilihan.
dapat disimpulkan atau dihasilkan dari rangkaian kombinasi multiplexer 1-8, yaitu input D disalurkan ke salah satu dari 8 output X0 hingga X7 tergantung pada kombinasi sinyal kontrol S0, S1, dan S2. Kombinasi sinyal kontrol menentukan output mana yang aktif jika input datanya berlogika 1. Misalnya S2, S1, S0 sama dengan 0, 0, 0 menyalurkan input D ke output X0. Selanjutnya S2, S1, S0 sama dengan 0, 1, 0 menyalurkan input D ke output X0. S2, S1, S0 sama dengan 1, 0, 1 menyalurkan input D ke output X5. Dengan begitu, dalam multiplexer atau 8 sudah selesai. Sekian dari presentasi dari kelompok 8 mengenai fungsi logika kombinasi multiplexer dan demultiplexer.